Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Kompusai, balik lagi di channel Kompusai, channel sharing tutorial, tips dan trik komputer. Oke rekan Kompusai, rencananya Kompusai hari ini akan membongkar PC dan memasang SSD baru ini ke dalam PC yang biasa digunakan untuk mengedit video di channel Kompusai ini ya. SSD yang Kompusai pakai dan beli ini mereknya sudah kelihatan ya di sini, yaitu RX 7. Ini Kompusai bukan pertama kali membeli SSD ini mungkin sudah ketiga kalinya dan Kompusai pakai di laptop, dan sampai hari ini alhamdulillah keadaannya masih awet, masih kenceng dipakai, masih lancar digunakan untuk berkomputer ya. Ini mereknya RX 7 dengan kapasitas 512 GB ya, dan harganya ini murah juga ya, dengan harga 312 ribuan udah dapat 512 GB. Mungkin bagi rekan-rekan Kompusai yang ingin membeli, Kompusai akan taruh nanti linknya di deskripsi video ini ya. Aduh maaf getar. Nah ini Kompusai akan pasang di komputer Kompusai ini bukan sebagai media penyimpanan untuk data-data penting pribadi, bukan. Nah kenapa? Menurut sebuah referensi ya yang Kompusai temukan, bahwasanya SSD ini kurang aman jika digunakan untuk menyimpan data-data penting. Jika terjadi crash, data hilang, maka data itu akan sulit untuk di-recovery ya. Maka Kompusai tetap memilih hard disk untuk dijadikan sebagai penyimpanan data-data penting pribadi ya. Lalu ini untuk apa? Tentu saja ini untuk operating system, yaitu untuk Windows yang biasa kita sebut dengan local disk C ya, atau partisi C. Nah kenapa sampai segede ini ya, sengaja Kompusai ini karena kebutuhan editing mungkin makin meningkat, software-softwarenya juga kadang membengkak ya. Sementara yang dipasang sekarang ini SSD dengan kapasitas 120 gigaan, dan ternyata dalam 1 tahun itu udah penuh ya, karena Kompusai mau install banyak aplikasi editing video. Dan sekarang Kompusai akan menuju ke komputer Kompusai, ingin mengecek ya keadaan hard disk media penyimpanan saat ini pada komputer Kompusai. Oke rekan Kompusai, untuk mengecek media penyimpanan baik SSD maupun hard disk ya, rekan Kompusai bisa membuka melalui disk management. Disk management ini bisa dibuka melalui run ya. Kita bisa membuka run dengan menekan tombol Windows plus R pada keyboard, Windows plus huruf R pada keyboard. Lalu kemudian kita ketikkan di sini pada run disk mgmt.msc. Setelah itu langsung tekan tombol enter pada keyboard. Dan lihatlah di sini rekan-rekan Kompusai ya. Ini ya terdapat 2 buah penyimpanan di sini. Yang pertama disk 0, yaitu adalah hard disk. Kemudian dipecah menjadi 3 partisi ya. Hard disk dengan kapasitas 2 TB. Sedangkan di bawahnya ini adalah SSD ya, dengan kapasitas mungkin sekitar 120-an ya totalnya. Dan ini yang dipakai untuk media penyimpanan sistem Windows ya. Di sini kita lihat dengan letter drive C, ini adalah local disk C ya disebutnya. Oke rekan-rekan, yuk sekarang kita langsung saja kita matikan komputernya, kita bongkar dan kita pasang SSD-nya. Kita langsung saja kita bongkar nih, kita lepas bautnya. Ini kalau keras bisa rekan-rekan gunakan obeng ya untuk membukanya. Nah, oke, di sini kita lihat ya rekan-rekan semuanya. Ini adalah keadaan motherboard saya ya. Ini udah saatnya mungkin untuk dibersihkan. Banyak sekali debu-debu. Nah, di sini tadi ya yang terinstall itu ada 2 media penyimpanan. Yang pertama ada SSD yang ini nih di bagian ini, yang kedua adalah hard disk, yaitu yang ini. Hard disk yang saya pasang di sini bukanlah hard disk komputer ya, tapi hard disk laptop. Lihat aja ini ukurannya lebih kecil ya, hampir sama dengan SSD di sini ukurannya. Oke, kita lihat di bagian motherboard di sini ya. Jadi yang diperlukan di sini ya, ada 2 jenis kabel yang perlu dipasang di sini. Oke. Nah, yang pertama ini adalah kabel SATA nih, yang ini. Yang kemudian yang kedua adalah kabel powernya nih ya, kabel dayanya, kabel daya SATA juga. Dan kita lihat, perhatikan baik-baik di sini pada lubangnya ini nih. Di sini nih ada membentuk huruf L ya, agar teman-teman jangan sampai salah masang ya. Ini perlu diperhatikan karena begini,
keadaan daripada kabel SATA-nya ya. Kemudian jangan sampai salah. Jadi ini pastikan sesuai posisinya ya. Nah, oke, seperti itu. Nanti masangnya kayak gitu ya. Pun juga sama. Nah, ini mudah sekali ya. Pun juga sama dengan kabel powernya nanti ya. Dengan kabel dayanya, dengan kabel daya SATA-nya juga sama. Hati-hati juga harus melihat bagian lubang bagian ini ya. Nah, oke, jadi jangan sampai salah ya. Dan di sini kita lihat kabel powernya yang mana. Kebetulan saya tidak punya kabel power di sini, tapi bukan berarti tidak punya power ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada kabel power nih yang seperti ini. Karena kebetulan di sini portnya ini udah habis gitu ya. Nah, ini kabel power nih. Tuh, kabel power ya. Yang ini kabel power seperti ini. Karena kebetulan di sini ya, ternyata untuk portnya ini udah habis ya. Saya juga tidak bisa lagi memasang kabel SATA ini ke motherboard ya, karena ini udah lubangnya udah habis di sini. Jadi terpaksa di sini saya akan cabut punyanya DVD ROM ya. Yang ini nih. Ini adalah DVD ROM. DVD ROM saya akan cabut saja buat sekedar bikin tutorial saja lah ya. Nanti saya cabut sekarang. Oke. Saya juga cabut lagi. Nah, ini udah kena semuanya ya. Sekarang saya akan pasang. Yang tadi hanya sebatas contoh. Saya akan pasang. Ini hati-hati seperti tadi posisinya ya. Oke. Tinggal pasang. Up. Yang mana ini juga kita lihat ya. Oh, jangan sampai kebalik juga. Ya, di sini juga sama. Oke, posisi lubangnya yang huruf L ini nih. Di sini. Ya, di bagian ini. Oke, kita pasang. Up. Oke rekan Kompusai, karena tadi saya coba pasang di bagian ini, ternyata ini nggak nyampe lubangnya ya di bagian ini. Karena ini nggak nyampe, saya akan taruh saja di atas harddisk ya, di atas harddisk ini. Karena nantinya juga ya, ini hanya sebatas tutorial, karena nantinya juga saya akan pasang di SSD ini ya, di sini posisinya, dimana ini bautnya juga pas dengan lubang yang ada pada casing ini. Nah, SSD ini adalah tempat penyimpanan OS atau Windows saya ya. Dan nantinya akan saya gantikan di sini ini ya. Akan saya bongkar, akan saya cabut lalu saya ganti ke sini. Oke, mari kita tutup saja ya casingnya. Kembali kita tutup. Jika semua kabel dicolokin, kita nyalakan. Testing. Oke, sekarang kita sudah balik lagi ke dalam Windowsnya ya. Untuk mengeceknya apakah harddisk ini sudah, SSD yang tadi kita pasang sudah masuk, sudah terdeteksi, kita bisa coba buka Windows Explorer atau File Explorer ya. Nah, di sini belum terdetek ya. Ini adalah SSD awal yang 111 GB, dan ini yang D dan E dan F ini adalah harddisk yang kapasitasnya 2 TB itu ya. Nah, kemanakah larinya SSD itu? Nah, ini belum terinisialisasi atau belum terdeteksi ya, sehingga tidak bisa dibaca oleh dalam File Explorer atau Windows Explorer. Nah, sekarang langkah awalnya bisa kita cek harddisk Sentinel-nya di sini. Oke, di sini sudah terlihat ya. Jika kawan-kawan menggunakan harddisk Sentinel, silakan diunduh. Nah, di sini kita bisa melihat ya, RX7 ini sudah muncul di sini ya, 512 GB, dan ini adalah Apacer yaitu SSD sebelumnya, dan ini adalah SSD harddisk yang 2 TB ya. Jadi keduanya adalah SSD yang ini. Oke, lantas selanjutnya gimana agar muncul di File Explorer? Kita kembali lagi ke menu Run, kita membuka disk management ya. Kita buka Run dengan menekan tombol Windows berbarengan dengan huruf R, lalu kita ketikkan di sini disk mgmt.msc, lalu kita tekan Enter. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini tiba-tiba langsung meminta untuk menginisialisasi disk, artinya ada disk yang baru di sini. Apakah kita pilih MBR atau pilih GPT?
Nah, sebelum kita gegabah ya, kita buru-buru memilih antara dua hal ini gitu ya. Kita cancel dulu ya. Jika ini ragu nih, kita cancel dulu. Ini intinya untuk meminta menginisialisasi SSD yang baru kita pasang ya. Kita cancel saja di sini. Apa itu GPT, apa itu MBR. Oke, MBR atau GPT kembali lagi kepada tujuan ya. Di sini saya memfungsikan yang 500 GB ini, yang SSD ini saya fungsikan sebagai local disk C, nantinya akan ditempati untuk file-file Windows, untuk booting file system yaitu Windows. Maka kita harus mencontoh sebelumnya ya, setting sebelumnya ya. Dalam hal ini adalah disk 1 yang 111 GB itu. Kita klik kanan ya, di bagian kita klik kanan, lalu kita pilih properties, lalu kita pilih bagian volumes, dan di sini kita lihat pada partition stylenya. Pada partition stylenya di sini terlihat master boot record ya, bukan GPT. Jadi kita ikuti karena ini mengaruhnya kepada BIOS yang terinstall pada motherboard kita ya. Jika menggunakan GPT mungkin tidak support, tidak bisa diinstal Windowsnya ya. Jadi saya akan ikuti partition style pada SSD sebelumnya, yaitu menggunakan MBR. Sedangkan kita cek lagi di sebelumnya ya, pada disk 0 ini kita lihat bagian volumes di sini menggunakan GPT. Apa bedanya GPT dan MBR? Pernah saya bahas di video sebelumnya. Tapi yang jelas ya, kalau GPT ini lebih support kepada sistem partisi. Dalam satu hard disk ini bisa dipartisikan menjadi 3 ya di sini ya. Langsung saja kalau gitu, ini yang unallocated ya. Kita klik kanan, kita pilih initialize disk ya, di initialize disk. Oke, susah banget nih ngomongnya. Initialize disk. Oke, di sini kita pilih MBR, lalu kita klik oke. Oke ya, sudah MBR. Apakah sudah terdeteksi? Tentu saja belum di sini ya. Supaya muncul di file explorer, kita bisa melakukan klik kanan, bukan di sini ya, klik kanannya, tapi di bagian ini. Kita klik kanan bagian ini, lalu kita pilih new simple volume. Kenapa ini nggak muncul? Karena di sini statusnya masih unallocated. Kemudian juga belum muncul yang namanya letter drive ya. Di sini seperti C, E, F, dan D. Kita supaya muncul harus memunculkannya terlebih dahulu dengan cara klik kanan di bagian ini, di bagian unallocated ini. Kemudian new simple volume. Kemudian kita klik next. Oke, saya tengahin aja biar enak. Kemudian next lagi. Nah, ini pada assign the drive letter ya. Drive letternya boleh kita pilih ya. Kalau di sini yang belum ada, nanti kan ini C ya. C, D, E, F ya. G boleh deh. Sekarang kita pasang G. Kemudian kita klik next. NTFS ya, NTFS. Kita klik finish. Coba di cancel bisa tidak ya. Sekarang kita coba cancel aja. Nah, dan di G ini sudah bisa dipakai ya. New volume-nya sudah bisa dipakai. Tinggal nanti kita akan kasih nama di bagian ini. Yang G ini kita kasih rename. Misalkan nanti dibuat Windows gitu ya, Windows. Oke, nanti sudah kita kasih nama Windows yang akan menggantikan nanti di local disk C. Oke rekan-rekan, dan sampai titik sini, kedepannya saya akan membuat video lagi bagaimana caranya mengcloning aplikasi, mengcloning Windows dari C ini ke sini, sehingga saya tidak perlu lagi menginstal ulang ya. Simak video selanjutnya. Terima kasih sudah menemani saya mengganti SSD pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.